yang seperti saya ceritakan di banyak podcast itu ya, saya dipanggil, Ya. biasanya manggil itu berlima, ini saya dipanggil sendirian, Ya. gitu lah. Tahu-tahu dimarahin, Ya. jadi hentikan. Saya kan bingung yang dihentikan apa. Setelah saya duduk, ternyata Setnov suruh menghentikan. Lah kita zaman itu kan belum ada SP3. Iya betul. Jadi itu kejadiannya yang mengagetkan kita semua. Dan itu sebetulnya kalau berkali-kali saya sampaikan, itu namanya obstruction of justice. Iya betul. Bisa ditangkap sebenarnya. Pak? Ditangkap. Tinggal sekarang Tinggal siapa berani yang, atau tidak. tinggal siapa yang mau nangkap aja, karena Tapi Pak, waktu itu selain Pak Jokowi dan Pak Pratik juga ada Pak. Ada. Jadi sebenarnya kalau makanya Pak Pratik mau memberi kesaksian, Bapak memberi kesaksian, selesai udah Pak, iya, Pak Jokowi. Iya betul. Luar biasa Pak. Iya. Jadi nasib Pak Jokowi ini tinggal tergantung Pak Pratik sekarang. Iya. Jadi Iya, kalau Pak betul. Pratik kompak sama Pak Agus, waduh, obstruction of justice itu berapa tahun Pak? Ya monggo nanti dorong Pak Pratik supaya Kita bisa jadi kayak negara Korea Selatan ya. Ya. Hampir semua mantan presidennya di Ya. penjara. Nah kita malah belum itu tapi juga kurang baik loh kalau belum itu. Ya, karena Korea Selatan mungkin bisa maju seperti sekarang karena itu juga, Pak. Ya, ya. Karena kan Korea Selatan tahun 50-an tuh jauh lebih miskin dari Indonesia, Pak. Iya betul. Ya. Karena yang maju kan malah Korea Utara yang Iya. punya industri waktu itu. Iya, betul. Sekarang kita ketinggalan jauh dari Jauh, Pak. Korea Selatan ya. Mungkin karena kita nggak berani menjarain presiden kita atau mantan presiden kita, Pak ya. Apa? Waktu itu Bapak kan juga ketua KPK, ya. Dan sekarang pimpinan KPK itu dianggap sebagai mereka yang penuh kontroversi, justru dan dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Waktu zaman Pak Agus gimana? Waktu zaman saya, dia mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti itu mohon maaf. Kenapa saya kemudian tadi di jauh depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian, dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi ruang masjid kecil itu, jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, presiden tuh marah, menginginkan karena baru bisa masuk itu dia sudah teriak hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus sama Setnov. Ketua DPR waktu itu. Ya, ketua DPR waktu itu memiliki kasus iktp, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan sahabat-sahabat. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu nanti. Itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami hasil itu kemudian kan bukan main. KPK sekarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela itu revisi undang-undang KPK itu sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang juga pada waktu itu, karena Tidak sebanyak waktu membela tidak buaya. pada waktu Cicak Buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya Basar itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya corruption perception index itu kan turun terus-menerus. Oke. Itu menjadi gambaran kita, karena itu yang menilai adalah 9 lembaga internasional. Pak Agus, kalau saya ingin kembali, jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami, bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto, waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya berarti
mengerti, dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu sudah saya cerita. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak mengatakan Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya katakan 3 minggu yang lalu di KPK itu nggak ada SP3, nggak mungkin yang memberikan itu. Yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi ketua DPR. Karena Presiden waktu itu juga nanya kepada Pak Mensek nih, Pak Taufik, sprindik itu apa toh gitu. jadi itu kejadian pada waktu itu. Dan akhir dari pertemuan itu apa, Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau, ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK. Ya. Salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu, bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi undang-undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK waktu Ya. itu? Jadi itu yang kami ratakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya, ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Jadi sampai terakhir itu kami nggak tahu sebetulnya yang direvisi ini apa, itu kita nggak tahu. Itu kejadian yang kami alami terakhir kami di KPK. Jadi seperti pimpinan lembaga negara pemberantasan korupsi yang kemudian terasingkan. Ya. Baik, bayangkan revisi undang-undang KPK selesai dalam waktu berapa? 12 hari, dan pimpinan KPK sama sekali nggak tahu apa yang direvisi sampai terakhir. Sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Pak Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini, padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau, di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok, 90% bermain uang, 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya tepat Jumat Barokah tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya, hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Di masa Pak Jokowi lah, kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi. Mengapa para pimpinan KPK dipecat di era Joko Widodo? Saat KPK jujur karena Jokowi terlibat korupsi, durasi 15 menit, pukul 0:01:15. Pembukaan kejujuran yang berujung sanksi. Selamat datang pendengar sekalian. Ada satu babak kelam dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang tak pernah benar-benar selesai dibahas tuntas. Babak itu adalah masa-masa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lembaga yang diharapkan menjadi anjing penggigit koruptor, justru berbalik menjadi sasaran, dan para pemimpinnya yang dikenal tegas, berani, dan jujur malah dihapus dari jabatannya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertanyaan besar yang terus bergema di masyarakat hingga hari ini adalah, mengapa para pemimpin KPK yang jujur dan berani itu harus dipecat
Apakah benar karena mereka terlalu jujur dan mulai membongkar kasus-kasus besar yang ternyata melibatkan nama-nama dekat, bahkan hingga ke lingkaran kekuasaan tertinggi, termasuk Jokowi sendiri? Banyak pihak meyakini bahwa pemecatan atau pemberhentian para pimpinan KPK seperti Antasari Azhar hingga kemudian kisah yang lebih terkenal yaitu pemberhentian pimpinan KPK periode 2019 sampai 2023, Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolano, serta kasus yang sangat kontroversial yaitu pemecatan Bambang Wijoyanto dan Muhammad Yusuf Kalla. Bukan, yang paling diingat adalah kasus pemecatan Bambang Wijoyanto dan Bushiro Mukodas, serta peristiwa besar pemecatan pimpinan KPK yang dilakukan melalui proses yang dianggap bermasalah. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa alasan resmi pemecatan mereka, apa alasan sesungguhnya yang diyakini publik, kasus apa saja yang sedang mereka tangani saat dipecat, dan benarkah mereka dikorbankan hanya karena berani menyentuh kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dekat Presiden Jokowi? Jam 1:15 menit, jam 3:30 menit, deretan nama yang disingkirkan. Kita mulai dengan melihat siapa saja nama-nama besar di KPK yang nasibnya berubah drastis di era Jokowi. Ada deretan pimpinan dan pejabat tinggi KPK yang awalnya bekerja sangat agresif, menangani kasus-kasus bernilai triliunan rupiah, hingga tiba-tiba statusnya berubah menjadi tersangka, diberhentikan tidak hormat, atau dipaksa keluar. Yang paling terkenal dan menjadi simbol perlawanan adalah kasus Bambang Wijoyanto. Beliau adalah wakil ketua KPK yang sangat vokal, tegas, dan dikenal tidak kenal kompromi. Di masa itu, KPK sedang gencar-gencarnya mengusut kasus-kasus besar, mulai dari kasus Bank Senturi, kasus pengadaan alat kesehatan, hingga kasus-kasus yang menyeret nama partai politik besar dan pejabat tinggi negara. Lalu ada kasus pemecatan pimpinan KPK lainnya, serta peristiwa besar ketika DPR dan pemerintah mengubah undang-undang KPK. Perubahan undang-undang ini dianggap banyak pihak sebagai langkah awal untuk melumpuhkan KPK. Di dalamnya diatur pembentukan Dewan Pengawas yang dianggap bisa mengintervensi kinerja penyidikan, pembatasan penyadapan, hingga aturan yang memudahkan pemecatan pimpinan KPK. Dan yang terakhir, kasus yang paling baru dan paling panas, pemecatan atau pemberhentian Firly Bahuri yang sebelumnya dikenal sangat dekat dengan kekuasaan, namun akhirnya juga kena kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang notabene adalah orang dekat Jokowi. Pola yang terlihat selalu sama, saat KPK mulai menggigit terlalu dalam, menyentuh lingkaran kekuasaan atau mengusut kasus yang melibatkan kepentingan besar, maka tiba-tiba pimpinan atau pejabatnya yang bermasalah atau aturannya diubah sehingga kewenangannya hilang. Pertanyaannya, apakah kebetulan belaka? Jam 3:30 menit, jam 6:10 menit. Contohnya, saat Bambang Wijoyanto ditangkap oleh polisi, alasannya adalah dugaan pemalsuan dokumen dan saksi. Saat undang-undang KPK diubah, alasannya agar KPK lebih terawasi, lebih profesional, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Saat Firly Bahuri diberhentikan, alasannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat dan tindak pidana. Namun, publik dan banyak pengamat politik serta hukum tidak percaya begitu saja. Mereka melihat ada motif yang jauh lebih besar di balik itu semua. Argumen yang berkembang luas di masyarakat sangat tegas. Mereka dipecat bukan karena salah, tapi karena terlalu jujur. Apa maksudnya terlalu jujur? Artinya mereka menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, tidak melihat siapa nama belakangnya, tidak melihat kedekatan politiknya. Dan disitulah masalahnya. Dalam pandangan banyak orang, di era Jokowi, korupsi bukan sekedar kejahatan biasa, tapi sudah menyatu dengan kekuasaan, dengan proyek-proyek strategis, dengan kepentingan politik jangka panjang. Jadi, ketika KPK jujur bekerja, mereka otomatis mengganggu kepentingan besar tersebut. Dan jika mereka terus dibiarkan bekerja, lambat laun mereka akan menemukan benang merah yang menghubungkan kasus-kasus korupsi itu hingga ke puncak kekuasaan. Itulah sebabnya sebelum mereka sempat mengungkap semuanya, mereka harus dihentikan, disingkirkan, dan namanya dicemari dulu, agar apa yang mereka ungkapkan dianggap tidak kredibel. Jam 6:10 menit, jam 8:45 menit, bukti kasus yang sedang diusut saat dipecat. Poin paling kuat yang menguat ini adalah melihat kasus apa saja yang sedang ditangani KPK sebelum para pimpinannya dipecat atau kewenangannya dipangkas. Ini adalah kunci utama bukti di balik teori ini. Mari kita lihat fakta sejarahnya.
Saat Bambang Widjojanto dan kawan-kawan mulai serius mengurus Bank Senturi yang nilainya mencapai 6,7 triliun rupiah dan melibatkan banyak pejabat tinggi era pemerintahan sebelumnya, namun juga masih berhubungan erat dengan kekuasaan saat itu, tiba-tiba mereka diserang. Bank Senturi adalah kasus besar yang dianggap terlarang karena menyangkut stabilitas politik dan ekonomi serta nama-nama besar yang masih berkuasa. Saat KPK mulai membuka data-data dana desa yang nilainya ratusan triliun rupiah digelontorkan setiap tahun sejak era Jokowi dan mulai menemukan banyak penyimpangan, tiba-tiba undang-undang KPK diubah dan kewenangannya dibatasi. Dana desa adalah program andalan Jokowi, dan jika ada korupsi besar di sana, citra keberhasilan pembangunan akan rusak. Saat KPK mengusut kasus korupsi bantuan sosial dan juga program utama pemerintah, lagi-lagi KPK dianggap mengganggu. Dan yang paling kentara, saat kasus korupsi di Kementerian Pertanian dengan kerugian negara triliunan rupiah terungkap, dan tersangkanya adalah Syahrul Yassin Limpo, orang yang sangat dekat, dipercaya penuh, dan bahkan dianggap sebagai kawan lama Presiden Jokowi. Maka pimpinan KPK yang menangani kasus itu akhirnya juga jatuh tersandung masalah hukum. Pola ini sangat jelas. Setiap kali KPK menyentuh kasus yang melibatkan orang dekat Jokowi, program andalan Jokowi, atau kasus yang bisa mencoreng nama baik Jokowi, maka KPK dan pimpinannya yang menjadi sasaran. Bagi banyak orang, ini bukan kebetulan, tapi pola yang disengaja untuk melindungi lingkaran kekuasaan. Jam 8:45, jam 11:20, dugaan keterlibatan Jokowi dalam korupsi. Lalu mengapa narasi ini selalu dikaitkan langsung dengan nama Jokowi? Mengapa bukan sekedar pejabat bawahannya saja? Karena argumen publik sangat sederhana. Korupsi skala besar bernilai triliunan rupiah melibatkan pejabat setingkat menteri, kepala badan, atau kepala daerah. Tidak mungkin terjadi jika tidak ada perlindungan dari atas. Tidak ada pejabat yang berani korupsi miliaran rupiah jika mereka yakin atasan tertinggi benar-benar bersih, tegas, dan anti korupsi. Di mata publik, banyak kasus besar yang terungkap di era Jokowi memiliki benang merah yang sama. Uang korupsi itu tidak hanya masuk ke kantong pribadi pelaku, tapi juga dialirkan untuk kepentingan politik, untuk membiayai kekuasaan, untuk mengamankan posisi, dan untuk menjaga kelanggengan pemerintahan. Dan disitulah letak kecurigaan besar. Jika KPK jujur terus mengusut sampai ke akar, maka akarnya itu akan sampai ke pintu istana. Banyak pihak meyakini bahwa Jokowi tahu persis apa yang terjadi, bahkan diduga terlibat atau setidaknya memberi lampu hijau, karena ia mendapatkan keuntungan politik dan keamanan kekuasaan dari aliran uang tersebut. Itulah sebabnya, kata mereka, KPK harus dilumpuhkan. KPK yang jujur adalah musuh terbesar bagi sistem kekuasaan yang diduga dibangun di atas aliran uang dan transaksi gelap. Para pimpinan KPK yang berani bicara lantang dianggap mengganggu stabilitas, padahal sesungguhnya mereka sedang menjalankan tugas negara. Jadi pemecatan mereka adalah cara mematikan pengawasan agar korupsi bisa berjalan lancar di bawah kendali kekuasaan. Jam 11:20, jam 13:10. Lihat saja data, berapa banyak menteri, gubernur, bupati, dan pejabat yang masuk penjara di era beliau. Artinya, beliau benar-benar serius memberantas korupsi. Mengenai pemecatan pimpinan KPK, mereka beralasan, KPK adalah lembaga negara, bukan lembaga di atas hukum. Jika pemimpinnya melanggar hukum, korupsi sendiri, atau menyalahgunakan wewenang, tentu harus ditindak dan diberhentikan. Tidak ada orang yang kebal hukum, termasuk pimpinan KPK. Undang-undang KPK diubah agar lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan tidak ada kekuasaan yang tak terawasi. Mengenai dugaan keterlibatan Jokowi, mereka menyebut itu fitnah kosong, tak berdasar, dan hanya politik menjatuhkan. Beliau bekerja keras membangun negara, bukan mencuri uang rakyat. Semua kasus korupsi yang terjadi adalah kesalahan individu pelakunya, bukan kesalahan sistem atau apalagi keterlibatan presiden. Namun, pembelaan ini dianggap kurang meyakinkan bagi banyak orang. Kenapa? Karena yang ditangkap biasanya adalah kambing hitam atau mereka yang sudah tidak berguna lagi. Sementara nama-nama besar, orang-orang dekat, dan mereka yang memegang kunci kekuasaan justru aman-aman saja, bahkan makin berkuasa. Jam 13:10, pukul 15. Bagi banyak rakyat Indonesia, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa di negeri ini, kejujuran ternyata masih dianggap musuh, dan kebenaran dianggap berbahaya. Para pimpinan KPK yang dipecat itu, apapun kesalahan kecil yang mungkin mereka buat, yang paling
diingat rakyat adalah keberanian mereka menyentuh kekuasaan. Dan karena keberanian itulah mereka harus kehilangan jabatan, nama baik, dan kebebasan. Pertanyaan besarnya masih menggantung di udara. Apakah benar mereka dipecat karena mereka korup? Atau karena mereka satu-satunya orang yang berani mengungkap bahwa korupsi itu ternyata ada di sekeliling kita, bahkan hingga ke puncak kekuasaan? Sejarah mungkin akan menjawabnya nanti. Namun untuk saat ini, kesan yang tertanam kuat di benak masyarakat adalah di era Jokowi, KPK yang jujur justru menjadi musuh, dan mereka yang berani bicara kebenaran justru yang tersingkir. Demikian pembahasan lengkap mengenai alasan dibalik pemecatan para pimpinan KPK di era Jokowi. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, di sini kita akan membahas isu politik yang sedang merajalela di negara kita, terutama pada kasus-kasusnya Presiden ke-7 RI. Teman-teman, dari cuplikan video tersebut terdapat berbagai macam pendapat-pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun jika ada juga tanggapan ataupun pendapat-pendapat dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar, karena kedepannya kita akan berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang terjadi di dalam negara kita yang kita cintai ini. Baik teman-teman, di sini disampaikan oleh Otak-Atik TV, Joko banyak dosa. Disampaikan lagi oleh Nasir yang mengatakan saat Jokowi Presiden KPK diacak-acak dilemahkan. Disampaikan oleh Ima, betul ada sejumlah menteri, pejabat yang dicopot Jokowi karena mengetahui adanya aliran dana negara ke rekening bodong atau tahu kejahatan dalam pemerintahan. Disampaikan oleh Cantik, kejahatan Jokowi luar biasa, kenapa hukum selalu melindunginya. Randy Gusmanto mengatakan RI seharusnya kaya, ini karena orang yang mengelola negara tidak kompeten. Uang yang seharusnya masuk ke negara, malah dibagi-bagi sesama mereka yang sudah kong-kalingkong, orang yang mengkritik dibungkam oleh orang yang berkuasa. Disampaikan oleh Ayu Abida yang mengatakan, kelamaan pagal dengerinnya ama Jokowi aja pada takut ama semesta nggak takut. Tuyos mengatakan bubarkan saja kalau KPK nggak jujur. Teman-teman, disampaikan oleh Rowi yang mengatakan, wah, berarti rusak banget ijazahnya diduga palsu, menggunakan kewenangan yang melanggar jalur hukum kalau betul tangkap adili dan makzulkan bui. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Mawikere yang mengatakan, mestinya waktu itu Bapak KPK ini rekam pembicaraan dengan Jokowi. Medianto mengatakan, coba aja bongkar rumahnya yang di Solo, pasti ada bunker duit di sana karena dia minta penjagaan terus di rumahnya. Onoy mengatakan masih tergantung presiden, selama hidup Jokowi menggelegar, aman terkendali. Goro menyampaikan komentarnya, yaitu drama kejahatan pemimpin negara yang sengaja tidak diselesaikan. Oon Khan mengatakan berita ini aja, capek menontonnya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Fahroji, bongkar Pak, publik biar tahu kebusukan di negeri ini. Firman Budun mengatakan sudah saatnya sekarang Jokowi dibui karena kejahatannya yang luar biasa. Ibu Hanifah mengatakan iya, melindungi satu takut, dua dapat uang, sogokan menyesalnya nanti di akhirat. Abu Darah mengatakan Jokowi harus diproses hukum, KPK harus melihat persoalan yang sangat serius ini. Fahroji mengatakan negara kita sedang tidak baik-baik. Disampaikan kembali oleh Fahroji, kelamaan rakyat miskin ulah pejabat kita. Disampaikan oleh Teruna, semua pejabat kalau lagi menjabat selalu diam, tapi setelah tidak menjabat baru bersuara. Ada apa rupanya? Kalau mau benar bicaralah pada waktu dia menjabat, walau resikonya apapun baru ini yang benar dan jujur. Fahroji kembali mengatakan Jokowi orang sakti di Indonesia, tidak ada yang berani penegak hukumnya. Muhammad Kesan mengatakan rakyat berharap Presiden Prabowo berani mengaudit Jokowi dan keluarganya. Tinggal pilih mau lindungi Jokowi dan keluarganya atau menyelamatkan 280 juta rakyat. Teman-teman, disampaikan oleh Oos Kosim yang mengatakan lanjut KPK buka semua kebobrokan si Jokowi ini. Anda sekarang bisa maju,
Solo terus bersandar ke Prabowo, manusia dari kampung yang jahat ini harus segera ditangkap dan diadili. Disampaikan oleh Raja China yang mengatakan duit banyak dibagi-bagi saja, yang dia bisa bersendetan minta langsung diraupkan karena duit sama sekali duit tinggal raup sono sini. Teman-teman, Ahmad Supriyono mengatakan iya dipenjaralah, kalau bersalah berani apa enggak iya kalau negara punya rakyat Indonesia, proseslah secara adil, sudah ketahuan kok masa negara ini akan dijadikan milik sendiri. Keluarga Jokowi jangan ngomong doang, mari berjuang untuk kebenaran, kasihan kepada pahlawan yang sudah tiada, menangis di akhirat. Teman-teman, disampaikan oleh Dwi Res yang mengatakan, Jokowi harus diperiksa sudah menghasilkan koruptor luar biasa. Disampaikan oleh Gede Sumenasa yang mengatakan, ketinggalan Indonesia dengan Korea Selatan karena koruptor Indonesia dilindungi serta satu sama lain saling menutupi dan tidak punya budaya malu. Korea ada pejabat skandal pasti mundur. Teman-teman, disampaikan oleh Surya Dikacung yang mengatakan, ya udah tunggu apa lagi, segera bertobatlah kalian para pejabat atau mantan pejabat, bongkar kebusukan Jokowi. Kucing Loreng mengatakan, jiwa bandit penjahat kakap. Medianto mengatakan, mana mungkin juga Jack bisa punya uang ribuan T kalau nggak korup. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sutardi yang mengatakan pandangan rakyat jelata, rakyat mencermati dari berpuluh-puluh bahkan mau ratusan tahun oknum mafia pejabat negara selalu perampok uang rakyat. Kas negara nggak kunjung berhenti, justru tambah kuat. Jadi selama bangsa negara tidak menerapkan hukuman mati, oknum korupsi tidak hilang. Status agamanya pejabat mayoritas Islam, akan tetapi hati dan otaknya gemblung. Rakyat sangat menderita dan tidak percaya kepada pejabat karena oknum pejabat tidak jujur, adil, amanah kepada rakyat bangsa negara Indonesia. Asek Proyek mengatakan KPK jangan ngonten nyatanya di kasus Joko Dok lumpuh total garel. Teman-teman, disampaikan oleh Ibu Khanifah yang mengatakan Jokowi rumahnya ada bunkernya buat tempat uang korupsi. Korupsinya banyak sekali, yang ini yang itu sampai sekarang masih berkuasa. Prabowo kan gak bisa ngapa-ngapain. Oligarki orang dekat Jokowi Jokodok. Wantu mengatakan banyak kasus Jokowi tapi sayang tidak bisa disentuh hukum, bahkan dilindungi hukum dan aparat hukum. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Asikin Bidili yang mengatakan, Sudahlah semua sebatas koar-koar aja, jadi berhentilah selalu berita-berita angan-angan negara lain sudah pergi ke bulan, kita baru andai-andai, cobalah kerja nyata, tindak tegas yang melanggar UUD, agar ke depan tidak omon-omon, rakyat mau nyata bukan jikalau-jikalau saja. Nah teman-teman, ini baru beberapa dari ribuan komentar yang masuk, dan kita akan teruskan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.